Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Kristen. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar firman Tuhan menguasai dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhanku, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin merenungkan, menerima firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan penerang dalam perjalanan hidup kami, supaya langkah kehidupan kami senantiasa berada dalam jalan kebenaran, jalan kasih, jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu dalam kami mendengar, menerima firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat daripada-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini, saya bacakan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20, ayat 24 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman-Nya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman dari Injil Yohanes, pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Wajarnya dalam kehidupan kita bersama, orang untuk menjadi percaya harus melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah dia harus harus melihat. Tidak hanya melihat, mungkin ia harus mengalami, merasakan, untuk akhirnya dia bisa mengenal dengan baik. Kalau orang sudah mengenal dengan baik,
barulah muncul rasa kepercayaan itu. Tidak bisa tiba-tiba manusia ini menjadi percaya begitu saja. Harus melalui beberapa tahapan. Itulah yang juga terjadi atas Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang juga disebut Didimus. Hal itu terjadi ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Berita kebangkitan Yesus ini telah tersebar kemana-mana. Dan banyak para murid yang telah melihat, berjumpa dengan Yesus, dan menjadi percaya. Para murid yang lain itu menyampaikan berita ini, berita kebangkitan Tuhan Yesus ini kepada Thomas. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi bagi Thomas tidak mudah untuk begitu percaya pada berita yang dibawa oleh teman-temannya. Tetapi Thomas malah mengatakan kepada teman-temannya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apa yang dinyatakan oleh Thomas itu wajar, karena ini banyak dialami oleh manusia, oleh kita. Orang untuk sampai kepada kepercayaan, pertama tadi harus melihat. Tidak cukup hanya melihat, harus mengalami, merasakan. Seperti yang dikatakan oleh Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Ini tahap pertama, dia ingin melihat bekas paku. Tidak hanya melihat secara fisik utuh, tetapi ingin detail, yaitu bekas paku yang ada di tangannya. Tidak hanya sampai melihat, Thomas ingin mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu di tangannya, juga mencucukkan tangannya ke dalam lambung, bekas lambung Yesus yang ditumbak. Jadi Thomas tidak hanya melihat, tetapi ingin mengalami, merasakan langsung, untuk dia bisa menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada Thomas seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak mudah untuk begitu saja percaya, sekalipun itu berita yang disampaikan adalah firman Tuhan. Banyak orang yang ingin melihat apakah betul Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penghiburan. Bahkan tidak hanya ingin melihat, banyak orang yang juga ingin mengalami sendiri, merasakan sendiri akan pertolongan Tuhan, akan berkat Tuhan, akan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Thomas bertemu langsung dengan Tuhan Yesus? Apakah dia tetap ingin melihat, lalu merasakan dengan mencucukkan tangannya ke dalam lambung dan juga tangan Yesus bekas paku itu? Ketika Thomas
bisa bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Setiap kehadiran Tuhan Yesus selalu memberikan berkat kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dalam kehidupan ini. Lalu Tuhan mengatakan kepada Thomas, karena Tuhan tahu Thomas tidak begitu mudah untuk percaya. Tuhan Yesus memanggil Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus menginginkan Thomas memiliki kepercayaan, memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mencoba dengan menggunakan alur pikiran yang dimiliki oleh Thomas. Melihat, merasakan, mengalami sendiri, barulah percaya. Tetapi apakah Thomas melakukan hal yang seperti itu? Ternyata tidak. Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku, Allahku." Thomas tidak mencucukkan tangannya ke dalam lambung atau tangan Yesus bekas paku. Ketika Thomas melihat Yesus hadir dalam kehidupannya, Thomas menjadi percaya. Karena Thomas langsung merasakan kehadiran Tuhan, merasakan damai sejahtera Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk orang menjadi percaya memang kadangkala membutuhkan kepercayaan siapa yang membawa berita itu. Kalau yang membawa berita ini adalah orang-orang yang dia tidak percayai, dia tidak kenal, tentu tidak mudah untuk percaya. Tetapi kalau yang menyampaikan berita itu adalah orang yang dia kenal betul dan dia percayai, tentulah dia akan mudah untuk mempercayai apa yang disampaikan, diberitakan oleh orang tersebut. Seperti itu yang terjadi pada Thomas. Ketika berita kebangkitan Yesus ini disampaikan oleh teman-temannya, tidak mudah dia menjadi percaya. Apalagi kalau yang menyampaikan bukan teman-temannya, bagi Thomas tentu tidak akan mudah mempercayai. Tetapi ketika yang membawa berita kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah Yesus sendiri, orang yang dia sangat kenal, dia yang sangat kagumi, menyapa langsung, bertemu langsung, inilah menumbuhkan kepercayaan yang kuat pada diri Thomas. Thomas menjadi percaya dengan baik kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah memberikan kehidupan
yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Pernyataan Yesus tidak hanya berhenti pada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini untuk Thomas. Tetapi untuk banyak orang Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman, percaya itu tidak tumbuh dari pikiran, dari perasaan, dari kekuatan manusia. Iman itu tumbuh, iman itu ada, itu karena juga campur tangan Tuhan. Allah hadir dalam kuasa-Nya melalui karya Roh Kudus untuk menerangi, untuk menuntun, untuk menolong hati manusia, pikiran manusia, menguatkan hati dan pikirannya, sehingga manusia sampai pada keputusan untuk menerima dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan ini. Jadi proses percaya tidak harus melalui melihat, merasakan, mengenal, baru menjadi percaya. Orang menjadi percaya bisa tanpa harus melihat, tetapi menjadi percaya. Hal ini bisa terjadi bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena ada kuasa Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan manusia. Suatu contoh, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, Rasul Petrus itu berkhotbah menyampaikan karya kasih Allah dalam menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Khotbah atau berita yang disampaikan oleh Petrus itu bisa diimani, dipercayai oleh ribuan orang. Walaupun ribuan orang ini tidak melihat, tapi bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh Petrus. Sehingga khotbah Petrus itu membawa banyak orang, ribuan orang menjadi percaya. Dan dari situlah tumbuhlah jemaat mula-mula. Hal ini bisa terjadi bukan karena kepandaian Petrus untuk berkhotbah, tetapi ada kuasa Tuhan, Roh Kudus yang turut campur di dalam pelayanan khotbah dari Petrus, sehingga banyak orang bisa menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang yang bisa percaya tanpa melihat, dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian juga dengan kita saat ini. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen saat ini. Kita tidak bertemu langsung, tidak melihat langsung, berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus yang menjadi manusia itu. Tetapi kita bisa mengenal Yesus, bisa percaya Yesus adalah dari berita yang disampaikan oleh banyak orang.
sehingga kita bisa mengenal dan percaya kepada Yesus. Sehingga berbahagialah kita yang percaya dan tidak melihat. Karena berita yang disampaikan, berita yang kita terima itu adalah kebenaran firman Tuhan, karya Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada manusia, kepada dunia, kepada kita semua. Kata iman berbeda memang dengan pengetahuan. Orang yang tahu belum tentu beriman, tetapi yang beriman tentu mengetahui. Iman adalah penerimaan. Iman adalah penyerahan hidup. Iman adalah memusatkan kehidupan ini kepada yang diimani. Kalau kita mengimani dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, maka yang menjadi pusat kehidupan kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bukan pada diri kita, bukan pada dunia ini, tetapi berpusat kepada Kristus. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, selalu kita nyatakan, ini untuk Tuhan. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini untuk menyatakan karya Tuhan, cinta kasih Tuhan. Bukan untuk diri kita, bukan untuk dunia ini. Misalnya kalau kita bekerja, pekerjaan yang kita miliki, kita lakukan itu adalah pemberian Tuhan. Dalam rangka adalah Tuhan memelihara, memberkati kehidupan kita. Sehingga pekerjaan apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan dengan benar, dengan takut dan hormat kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, yang telah memberikan tempat, memberikan kesempatan kita bisa bekerja. Kalau segala sesuatu dalam kita bekerja dengan mengingat bahwa ini adalah pemberian Tuhan, cara Tuhan memelihara kita, cara Tuhan memakai kehidupan kita, maka kita akan bisa bekerja dengan baik, dengan benar, dan segala pekerjaan kita akan menjadi berkat dalam kehidupan ini, tidak hanya bagi keluarga kita, tapi juga berkat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Sebab semua pekerjaan kita lakukan dengan benar, dengan jujur, dengan baik. Kalau kita melakukan ibadah, juga kita lakukan untuk Tuhan, kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, bukan beribadah untuk diri kita, supaya kita selamat, supaya kita diberkati, supaya kita mendapatkan pujian, supaya kita mendapatkan segala sesuatunya. Tidak. Kalau ibadah kita itu berpusat pada diri kita, sebenarnya kita tidak sedang beriman kepada Tuhan, tetapi kita beriman kepada diri kita. Oleh sebab itu, mari kita beribadah berpusat kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan menolong, menerangi kehidupan kita bersama. Demikian juga ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Kekuatan manusia terbatas, akal budi manusia terbatas. Akal budi manusia tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan hidup ini. Dan hidup ini adalah milik Tuhan. Maka kita perlu menyadarkan kehidupan kita, terlebih ketika kita menghadapi persoalan ini,
kepada Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan, diberikan hikmat, dan Tuhan memberikan petunjuknya untuk keluar dari segala persoalan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudaraku, itulah kehidupan orang yang beriman. Bukan kita untuk berpengetahuan, tapi sungguh-sungguh beriman. Karena iman tidak hanya dalam pikiran, tetapi iman itu ada dalam perbuatan kehidupan kita. Oleh sebab itu, berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang percaya tanpa melihat, percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh adalah sebagai Allah dan Juru Selamat kehidupan ini, yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Marilah kita imani dengan sungguh, supaya kehidupan kita menjadi berkat di dalam kehidupan bersama ini, sehingga damai sejahtera itu sungguh nyata dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, firman-Mu pada pagi ini sungguh indah, menguatkan iman kami, sekalipun kami secara fisik tidak melihat, tidak mengalami langsung perjumpaan dengan Yesus sebagai manusia. Tetapi kuasa firman dan Roh-Mu yang berkarya menolong kami, sehingga kami bisa mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami akan hidup sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang beragama, bergereja. Kiranya kehidupan kami Tuhan pakai sebagai sarana untuk Tuhan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan bersama ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.